kami hormati Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, yang kami hormati Bapak Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara, yang saya hormati Bapak Ibu-Ibu sekalian perwakilan OPD dari Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, dari Rumah Sakit HD, dari BPKAD, kemudian dari UKPBJ Kota Bengkulu, yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada pagi yang cerah dan berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat kekuatan dan kesehatan yang diberikan, walaupun kita ini belum berakhir masa pandemi, tapi masih diberikan kesehatan untuk sama-sama berkumpul dalam situasi yang sangat membahagiakan ini. Hubungan antara Pemkot dan Kejaksaan ini bukan lagi hubungan antara pemeriksa dan terperiksa, tapi sifatnya adalah hubungan konsultasi dan hubungan kerjasama. Di sana juga nanti kami undang Pak Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara selaku jaksa pengacara negara, nantinya juga akan menjadi media konsultasi bagi Bapak Ibu sekalian untuk kedepannya bagaimana mengelola keuangan negara ini agar tidak timbul persoalan hukum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan selaku Ketua Panitia Kegiatan Penerangan Hukum ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pejabat pengadaan barang jasa se-OPD Kota Bengkulu, yang saya hormati Kasih Intelijen, kemudian Kasih Datun, dan Bapak dan Ibu yang hadir pada acara ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini Bapak dan Ibu kami semua diberi kesehatan, diberi kemudahan dan dirahmati Allah sehingga kita dapat mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu. Bapak dan Ibu, latar belakang dari pemberian acara penyuluhan hukum ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa kita mempunyai tugas di bidang penuntutan. Tapi ada fungsi-fungsi lain, ada tugas-tugas lain yang di luar daripada penuntutan. Jadi kita mempunyai juga fungsi pencegahan. Selain fungsi represif atau penuntutan, kita juga mempunyai fungsi pencegahan. Nah, dasarnya adalah di dalam Undang-Undang Kejaksaan, di mana dikatakan bahwa selain kita mempunyai tugas sebagai penuntut umum, kita juga diberi kewenangan lain berdasarkan ketentuan undang-undang. Kewenangan apa? Yaitu kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara, serta kewenangan di bidang ketertiban umum. Penyampaian materi penerangan hukum oleh Kasih dan Kasih Datun Kejaksaan. Nama saya Dikinus Riza, panggilan Riki. Saya aslinya Kabupaten Rejang Lebong dari Curug. Korupsi itu terjadi ketika diskresi kewenangan ditambah kewenangan tersebut kemudian dimonopoli, artinya tidak dibatasi oleh kewenangan lain, kekuasaan lain, atau tidak diawasi. Kemudian antara kewenangan dan monopoli itu kemudian minus accountability atau minus pertanggungjawaban. Jadi ketika kekuasaan itu sangat besar tanpa ada yang mengawasi, maka kecenderungannya akan menjadi korupsi, akan menjadi korup. Kita ini kalau dikasih jabatan, dikasih kewenangan, dikasih kekuasaan, tapi minim kontrol, minim pengawasan, karena kita ini manusia, kecenderungan kita ini pasti akan menyalahgunakan kewenangan itu. Nah, maksud saya sampaikan seperti ini, saya ini sebenarnya sudah tahu persoalan-persoalan itu yang dihadapi oleh bapak-bapak ibu sekalian di lapangan. Kami ini menyadari aparat penegak hukum ini, makanya tujuan kami mengumpulkan di sini, harapan kami, kalaupun ada penyimpangan, tapi penyimpangan itu bisa sama-sama kita minimalisir. Saya Galuh Baskoro Aditya Sana, selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Bengkulu. Jadi di sini saya jelaskan bahwa selain tugas sebagai penuntut umum atau sebagai penyidik, berdasarkan Undang-Undang Pasal 30 Undang-Undang Dasar Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan,
jaksa memiliki kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi selain sebagai penyidik, sebagai penuntut umum, jadi jaksa punya wewenang, tugas dan wewenang sebagai jaksa pengacara negara. Adapun juga memiliki kewenangan di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Misalnya dinas pendidikan, ada laporan masuk dilakukan penyelidikan. Di dalam suatu proses penyelidikan atau penyidikan itu ditemukan adanya unsur kerugian negara. Akan tetapi tidak terdapat cukup bukti terkait penyelidikan itu. Tapi kerugian negara ada dalam suatu penyelidikan itu. Itu bisa dilakukan gugatan perdata. Nanti penyidik mengembalikan berkas kepada instansi terkait, misalnya dinas pendidikan. Nanti dinas pendidikan yang merupakan instansi yang dirugikan bisa mengajukan permohonan bantuan hukum kepada kejaksaan. Nanti kita gugat secara keperdataan untuk pemulihan kerugian.